Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini saya ingin mereaksi video dari seorang bapak-bapak yang mengkritik videonya Mas Ripras. Jadi teman-teman, ketika itu Mas Ripras sedang mengkritik pernyataan dari seorang kiai atau seorang gus yang menyatakan bahwa banser pasti masuk surga. Lalu teman-teman, ketika Mas Ripras membuat video kritikannya tentang pernyataan dari gus atau kiai ini, lalu muncullah seorang bapak-bapak. Saya tidak tahu bapak-bapak ini, dia ini gagal paham, atau sengaja tidak paham, atau sengaja ingin membela banser. Lalu dia menyerang Mas Ripras dengan kata-kata yang tidak pantas diucapkan di YouTube, teman-teman. Tidak pantas diucapkan di publik. Nah, sebelum kita bahas videonya, teman-teman, bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya, agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel YouTube ini. Seperti yang kita ketahui teman-teman, dari jejak digitalnya, banser ini sangat sering memubarkan kajian-kajian sunnah, kajian-kajian orang-orang yang tidak sepaham dengan pemahaman mereka. Bahkan teman-teman, dari jejak digitalnya, banser ini sangat suka sekali ikut di dalam acara dangdutan. Kalau ada acara dangdutan, mereka ada di lokasi tersebut. Bahkan teman-teman, mereka sering joget-joget bersama para biduan. Bahkan teman-teman, ada pengajian umum. Ini sebetulnya adalah kedok saja teman-teman. Kedoknya pengajian umum, tetapi diisi dengan goyang dangdut. Dan banser ini teman-teman tidak memubarkannya. Bahkan mereka ikut di dalam acara tersebut, bergoyang-goyang, berjoget-joget dengan para biduan. Nah teman-teman, lalu muncullah di YouTube ada seorang gus yang menyatakan bahwa banser pasti akan masuk surga. Tentang pernyataan gus ini teman-teman, Mas Ripras mengkritiknya. Lalu muncullah seorang bapak-bapak yang seolah-olah, sebetulnya bukan seolah-olah lagi, tapi bapak-bapak ini memang nyata-nyata sekali membela banser teman-teman, dan mencoba menyudutkan Mas Ripras. Ini dia teman-teman videonya, mari kita simak. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mengupas, saya akan mengomentari Ripras. Ini betul-betul menunjukkan kebodohannya, kedunguannya. Wah, jadi teman-teman, bapak-bapak ini muncul ingin mengomentari Ripras. Lalu teman-teman dia menyatakan nampak sekali Mas Ripras ketololannya, kedunguannya. Di sini teman-teman yang uniknya bapak-bapak ini ketika dia berbicara seolah-olah memegang mic teman-teman. Tapi kalau saya saksikan tidak ada mic yang dipegang oleh bapak ini. Bapak ini mungkin dia terbiasa berbicara di mimbar, pegang mic atau bagaimana? Atau dia ini sedang berhalusinasi, sedang memegang mic ketika berbicara di hadapan kamera. Lucu ya? Oke, kita lanjutkan lagi. Mungkin Allah telah menampakkan ketololannya. Wah. Betul-betul tolol. Ia mengatakan banser dijamin masuk surga oleh ada seorang kiai dan sebagainya. Tapi setelah menyimak video yang dia berikan di situ dari postingannya, ternyata orang itu, kiai itu yang mengatakan banser masuk surga, itu meyakini, saya yakin banser masuk surga, bukan menjamin. Oke, jadi di sini teman-teman jelas sekali kritikannya kepada Mas Ripras. Dia mengatakan Mas Ripras tolol. Jadi di sini teman-teman ingin saya jelaskan, seorang YouTuber itu, termasuk Mas Ripras yang saya kenal, sebelum membuat video sudah ada analisis yang dibuatnya. Sudah di-reset itu datanya. Jadi ketika ada serangan balik yang tidak terima, sudah ada bahan untuk mengkonter semua pernyataan orang-orang yang tidak terima terhadap video tersebut. Artinya, Mas Ripras tidak asal bicara saja teman-teman. Sekarang kita buktikan, ada atau tidak pernyataan dari seorang kiai atau dari seorang gus yang menyatakan bahwa banser ini pasti masuk surga. Ternyata ada teman-teman. Pernyataan banser pasti masuk surga itu dinyatakan oleh seorang gus di dalam acara sebuah televisi. Nah, gus ini bernama Reza Ahmad Zahid.
Nah, mari kita dengarkan pernyataan dari Gus Reza ini. Saatnya di akhirat Banser sama Pagar Nusa itu semuanya nanti pasti akan masuk surga. Nah, jelas sekali teman-teman apa yang dia sampaikan. Semua anggota Banser, semua anggota Pagar Nusa nanti di akhirat, semuanya pasti masuk ke dalam surga. Kata-kata pasti loh teman-teman. Ini adalah kata-kata jaminan. Pertanyaannya, siapa yang memastikan semua anggota Banser masuk ke dalam surga? Siapa? Siapa yang menjamin semua anggota Banser, semua anggota Pagar Nusa pasti masuk ke dalam surganya Allah? Siapa? Siapa yang memberikan jaminan? Oke, kita lanjutkan lagi. Orang anjingnya Ashabul Kahfi yang namanya Kitmir itu jaga ulama di goa sampai bertahun-tahun. Anjingnya mati, masuk surga karena jaga ulama. Anjing masuk surga ya. Disamakan dengan khitmir, teman-teman. Dalilnya ini tidak cocok, teman-teman. Tidak cocok disamakan dengan manusia. Khitmir hanyalah seekor anjing, teman-teman. Na'udzubillah, ini kiasnya sangat ngawur sekali Gus Reza ini. Sama, apalagi Banser sama Pagar Nusa. Nasibnya pasti lebih baik daripada anjingnya Wah, tepuk tangan. Daripada anjingnya Ashabul Kahfi. Nanti Kata-kata Gus Reza tadi, teman-teman, ini adalah kata-kata pendoktrinan, teman-teman, agar masyarakat mau masuk ke dalam Banser. Nah, dikatakan bahwa setiap anggota Banser pasti masuk ke dalam surga. Nah, dia memberikan kias dengan khitmir, anjingnya Ashabul Kahfi. Ini tidak cocok, teman-teman. Kenapa tidak cocok? Karena manusia itu diberikan oleh Allah taklif syar'i, beban syar'i. Jadi, jin dan manusia adalah makhluk yang mukallaf, berbeda dengan anjing. Anjing, binatang, ataupun tumbuh-tumbuhan, kayu, batu, air, itu tidak dibebani beban syar'i oleh Allah. Tidak diperintahkan oleh Allah untuk menjalankan syariat, hukum-hukum. Seperti apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, di dalam surah Az-Zariyat ayat 56, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan Allah tidak menciptakan jin dan manusia hanya untuk menyembah kepadaku. Jadi, jin dan manusia itu dibebani hukum syariat, teman-teman. Tentang masuk surga atau tidaknya, apapun itu semua adalah hak prerogatifnya Allah. Jadi kewajiban kita sebagai manusia yang dibebani oleh Allah beban syariat, kita wajib mengikuti semua perintah-perintah Allah dan perintah Rasulnya. Dan kita wajib meninggalkan semua larangan-larangan Allah dan larangan dari Rasulnya. Jadi tidak bisa dikatakan semua manusia itu masuk surga kalau dikiaskan dibandingkan dengan seekor anjing, yakni khitmir. Khitmir ini adalah pilihan Allah, hak prerogatifnya Allah. Oke, teman-teman, kita lanjutkan lagi video bapak-bapak ini. Yang bilang menjamin Banser itu masuk surga itu siapa? Bertanya lagi. Yang bilang menjamin itu siapa? Sudah saya sertakan videonya, teman-teman. Siapa yang menjamin, siapa yang memastikan semua anggota Banser masuk surga. Bahkan Mas Ripras juga sudah sertakan videonya. Bertanya lagi, bapak-bapak ini. Ini kok aneh, mana ada videonya? Coba kirim, ada bahwa Banser ada. Pasti masuk surga kalian, saya jamin kalian masuk. Apa ada kata-kata demikian? Kiai-kiai itu kan cuma meyakini kalian, para Banser, saya yakin insya Allah kalian masuk surga. Saya yakin kalian masuk. Saya juga meyakini. Ada kata-katanya. Sudah saya sertakan tadi kan? Mas Ripras juga sudah sertakan. Ada kata-kata semua anggota Banser pasti masuk surga. Kata-kata pasti itulah, teman-teman. Kalau Banser berkelakuan seperti itu, saya yakin insya Allah besok dia masuk surga. Kalau Banser berkelakuan seperti itu, saya yakin insya Allah besok dia masuk surga. Kalau Banser berkelakuan seperti itu, saya yakin insya Allah besok dia masuk surga. Memangnya apa kelakuan Banser? Kita sudah tahu semuanya, teman-teman. Jejak digitalnya ada. Siapa yang suka membubarkan kajian? Banser. Siapa yang suka menari-nari, berjoget-joget dengan para biduan? Banser juga. Siapa yang suka menjaga gereja atau tempat ibadahnya orang-orang kafir? Banser juga. Apakah semua
kelakuan-kelakuan dari oknum-oknum Banser ini, mereka semua bisa masuk surga. Kenapa kalian yang melihat sendiri dengan mata kalian, dengan biji mata kalian, oknum-oknum bansernya, oknum banser yang banyak ini joget-jogetan, memberikan label pengajian umum, tapi ada joget-jogetan di dalamnya. Dia ikut joget di sananya, nimbrung gini-ginian. Ya, akhlak seperti itu yang kalian pastikan masuk surga. Ya, seperti ini. Tindakan-tindakan seperti ini yang kalian pastikan mereka masuk surga. Na'udzubillah min dzalik. Tidak malukah kalian kepada Umar bin Khattab yang pada penghujung hayatnya masih menangisi akan dosa-dosanya? Khawatir dosa-dosanya tak terampuni. Padahal sudah dipastikan oleh Nabi Muhammad masuk surga. Sontoloyo kalian itu di dalam mendoktrin umat agar masuk ke Banser. Pesan saya kepada bapak-bapak tadi, sebelum kita mentolol-tololkan seseorang, seperti tadi, dia menyatakan Mas Heri Pras tolol, dungu, segala macam lah, dia sebut. Buka wawasan terlebih dahulu, perluas wawasannya. Coba lihat dalilnya. Kira-kira Mas Heri Pras menyebut demikian, apa dalil Mas Heri Pras? Ada enggak hujah yang dipegang oleh Mas Heri Pras? Mas Heri Pras itu berbicara bukan asal bicara saja, Bapak. Ada hujahnya, ada buktinya. Dia meminta bahwa tunjukkan kepada dia kalau ada video yang menyatakan Banser pasti masuk surga. Dia videonya. tidak menyimak video saya dengan teliti, teman-teman. Lalu Sudah tidak menyimak, Bapak. Lalu berani mengkritik, berani mentolol-tololkan seseorang di media sosial. Akhirnya Anda sendiri yang malu. Makanya simak terlebih dahulu video Mas Heri Pras dari awal sampai akhir. Lalu Anda cari referensinya. Anda cari, Anda buka wawasan Anda. Apa dasar Mas Heri Pras ini berbicara demikian, Pak? tolol-tololkan saya. Saya tidak perlu nonton sampai selesai. Cukup sedikit ini saja karena ke belakangnya cuma ocehan-ocehan kicauan burung saja, nggak ada isinya. Di mana di situ saya mencantumkan foto atau gambar di mana ucapan-ucapan dari Gus Reza atau siapa itu Lirboyo, ya, yang menyatakan Banser Pagar Nusa pasti masuk. Ada referensi yang dibawakan oleh Mas Heri Pras. Pak. Bapak, kalau ingin jadi YouTuber, belajar lagi, Pak, ya. Tidak apa-apa terlambat, Pak, belajarnya. Walaupun sudah berumur, sudah cukup tua, ya tidak masalah. Kita harus banyak belajar, Pak, ya. Gak masalah tentang umurnya. Walaupun tua-tua dikit, tidak terlambat untuk kita belajar. Apalagi menjadi seorang YouTuber. Kalau kita berbicara, harus ada referensinya. Harus ada dasarnya. Jangan asal. Oke, teman-teman. Ini saya promosikan channel Bapak ini. Nama channel Bapak ini Nurmas Channel. Nurmas Channel. Silahkan nanti teman-teman cek video-video beliau. Silahkan nanti jangan lupa teman-teman like, subscribe juga itu channel Bapak-Bapak ini. Sepertinya beliau ini baru mencoba menjadi YouTuber, teman-teman. Oke, teman-teman semua, cukup sekian video kita pada kesempatan kali ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel YouTube ini. Saya Reski Maisa Putra, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.